Baik, saya buka dengan panggilan kalimat. Om Swastiastu. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan terkait perkembangan proses dari proyek dari UAS mata kuliah program mobile. Jadi di sini untuk proyek yang kami buat itu atau aplikasi yang kami buat dari keempat orang di sini adalah pengembangan aplikasi Spotify yang sudah dibangun oleh Dwi sebelumnya. Jadi kelompok kami sepakat untuk membangun atau menggunakan proyek dari Dwi sebelumnya, yaitu proyek Spotify. Yang di mana intinya proyek ini atau aplikasi ini khusus untuk bagaimana atau aplikasi yang berfungsi untuk kita bagaimana untuk membooking suatu lapangan yang ada di Singaraja, seperti itu. Jadi lanjut ke perkenalan kelompok. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Prayoga dengan NIM 221501008. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Rika Detik Supianti dengan NIM 22150911003. Baik, perkenalkan nama saya Gede Yogendra Permana dengan NIM 2215091007. Perkenalkan, nama saya Nikade Isdayani dengan NIM 2215091053. oke, baik, itu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dipresentasikan terkait progres dari pembuatan dokumen dari kelompok kami. Untuk Wisda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini kami sudah membuat dokumen. Yang pertama yaitu Software Project Management Plan. Nah, di sini berisi gambaran proyek yang kami kembangkan, yakni sebuah aplikasi mobile, reservasi dan integrasi lapangan olahraga berbasis Android. Nah, aplikasi ini dibangun dengan fungsi utama melakukan pemesanan lapangan olahraga yang terdiri dari lapangan badminton, futsal, basket, voli, dan tenis. Nah, adapun dokumen-dokumen yang terdapat dalam proyek, yaitu pencatatan yang telah dilakukan ditulis di dalam logbook kelompok, yakni berupa Trello. Kemudian dokumen ini yang berkaitan dengan proyek yang meliputi requirement, penjadwalan, pembagian tugas, dan referensi-referensi yang berkaitan dengan pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu model proses. Nah, di sini dalam pengembangan aplikasi Spotify, kami menggunakan model waterfall atau model air terjun. Nah, model ini merupakan sebuah model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya secara bertahap. Nah, model ini bersifat linear karena setiap fase memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu lingkup dan tanggung jawab dari setiap anggota. Di sini terdapat 3 tokoh atau 3 job desk. Yang pertama ada analis yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang harapan terhadap aplikasi. Selanjutnya ada front-end developer yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan antarmuka pengguna, dan back-end developer yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan logika server, basis data, dan API. Nah, di sini adapun tujuan dan prioritas manajemen. Yang pertama ada prioritas jadwal. Yang dilakukan pada saat ini adalah membuat aplikasi yang akan dibuat, dokumen project, jadwal kegiatan, struktur pembuatan project, dan organisasi. Selanjutnya, adapun asumsi dari aplikasi yang kami buat yaitu membutuhkan unit smartphone atau emulator Android sebagai media penghubungnya. Selanjutnya, orang-orang yang berada pada front-end developer yaitu ada Nikade Dwi Prasetyanti, kemudian back-end developer ada 2 orang yaitu Yogi Indra Permana dan Imade Wipayoga. Kemudian analis saya sendiri yaitu Nikade Isdayani. Selanjutnya ada paket pekerjaan. Di sini kami mengembangkan aplikasi ini selama 2 bulan, di mana kegiatan yang pertama yaitu pengerjaan proyek dari coding dan pencarian referensi hingga dilakukan pengecekan. Selanjutnya persiapan proyek dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan, pengecekan hasil proyek berupa pengecekan terhadap error, melakukan perbaikan proyek yang sudah dicek, waktu pengerjaan dokumen-dokumen, serta yang terakhir presentasi proyek. Nah, dalam setiap tim pasti ada ketergantungan yang dimana front end merancang antarmuka dan
disediakan API oleh backend. Kemudian data-datanya itu didapatkan dari analis. Selanjutnya ada kebutuhan dari software. Di sini kami menggunakan sistem operasi, yakni Windows 7 ke atas, bahasa pemrograman Dart, dan software pengolah Visual Studio Code 2022 dengan versi 17.3. API-nya juga sama menggunakan Visual Studio Code dengan framework Flash. Kemudian software pendukungnya ada Android Studio 2023.1.1. Kemudian ada hardware-nya dengan prosesor minimal Core i3 3 ke atas, memori minimal 2 GB ke atas, penyimpanan hard disk yang tersisa yaitu 4 GB, layar monitor dengan resolusi 1240 dikali 768 colors, kemudian keyboard dan mouse yang kompatibel dengan Windows. Nah, adapun penjadwalan dari proyek ini yaitu di Mei minggu pertama dilakukan persiapan, Mei minggu kedua dilakukan requirement, dan minggu ketiga juga. Kemudian bulan Mei minggu keempat dan bulan Juni minggu pertama dilakukan analisis dan risiko. Bulan Mei minggu keempat dan bulan Juni minggu pertama dilakukan implementasi, dan bulan Juni minggu pertama dan kedua dilakukan testing dan pemeliharaan serta evaluasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itu tadi penjelasan terkait dokumen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait UI UX yang akan dijelaskan oleh Dwi. Untuk bisa stop share screen dan akan dilanjutkan oleh Dwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sini. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk bagian UI UX, di sini saya sudah mengimplementasikan desain dari Figma ke dalam bentuk aplikasi Android-nya, di mana kita kembali ke Nah, di sini saya sudah membuat beberapa halaman. Yang pertama yaitu landing page. Kemudian di sini terdapat registration page, dan di sini juga saya buat login untuk versi loginnya. Kemudian setelah itu saya telah membuat halaman utama atau beranda yang menampung beberapa informasi terkait dengan list lapangan yang tersedia dalam aplikasi ini, di mana terdapat beberapa jenis olahraga yang tersedia, yaitu badminton, basket, futsal, tenis, dan juga volley. Nah, nantinya dalam lapangan ini saya akan membuat untuk detail bookingnya. Namun untuk saat ini saya hanya membuat tampilan di depannya saja. Dan di sini saya belum menghubungkan dengan API, di mana saya masih menggunakan list. Kemudian pada halaman ini juga kita bisa melakukan fitur searching, namun untuk saat ini saya belum buat. Kemudian selain halaman utama, saya juga telah membuat halaman history, namun implementasinya belum karena menunggu API-nya. Kemudian itu juga saya telah membuat menu setting dan juga edit profile, di mana di sini kita bisa melakukan edit untuk biodata kita, untuk biodata pengguna. Selain itu saya juga telah membuat screen untuk notifikasi. Selanjutnya saya telah membuat screen untuk about apps. Dari sini juga kita bisa melakukan edit profile. Nah, sekian progres dari UI UX. Untuk next-nya saya akan melengkapi dengan tampilan untuk admin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait UI UX yang sudah kami progres dari kelompok kami. Untuk selanjutnya terkait API akan diwakilkan oleh Yogi. Mungkin untuk Yogi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang progres tentang pengerjaan API. Izin share screen. Baik, di sini kelompok kami sudah beberapa mencoba, mulai dari API yang sudah tersedia seperti box API yang pertama, yang ternyata ini adalah untuk proses pembelajaran kita, di mana membuat dua jenis tabel. Kemudian
dilanjutkan bahwa kami akan menggunakan XMPP atau PHP MyAdmin dan membuat database berupa Spotify dengan beberapa tabel seperti berikut, seperti jenis lapangan, pembayaran, pengguna, reservasi, sampai ke sesi. Kemudian kami menggunakan Flash, yang dimana Flash ini bertujuan untuk menghubungkan API menggunakan kode dari Python, di mana kami sudah membuat environment-nya berupa seperti ini dan mainnya seperti ini, di mana kita menggunakan Flash-nya memanggil dengan nama /API. Kita membuatnya seperti itu. Kemudian saya juga bersama Wipa dari tim backend membuat DB pool, di mana kita memanggilnya sebagai localhost dengan user root dengan password. Pertama kita tidak memasukkannya. Untuk progres ke depan kita akan memberikan pengaman lebih sedikit, pengaman untuk ke depannya. Jadi pool size-nya berupa 5, yang dimana akses untuk ke API ini hanya 5 orang, dan jika ada akses ke 6 maka itu akan ditolak. Kemudian kami membuat function atau berupa perintah berupa method get, yang dimana itu adalah metode untuk mendapatkan info, yang dimana kami baru hanya membuat metode get-nya berupa ini, dan kami on progress akan membuat metode create, update, dan delete-nya ke depannya. Dan untuk metode create-nya baru setengah jadi seperti ini. Ini merupakan metode get, dan saya membuat variabel baru yaitu blueprint-nya dengan nama lapangan_bp, yang mana kita akan mencoba menghubungkannya ke Postman. Kita mendapatkan linknya yaitu .25000. Kita akan memasukkannya seperti ini, dan kita akan memanggil API-nya dan juga metode API-nya dan juga metode read-nya. Kita akan send, yang dimana sini sudah terlihat jelas. Dan untuk tadi ini baru setengah jadi, ini merupakan metode create nantinya. Baik, seperti itu saja progres dari pembuatan API saya bersama Wipa Yoga. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait UI UX, API, dan juga dokumennya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait next progress dari kelompok kami. Yang pertama itu untuk dokumen. Untuk selanjutnya kami akan menambahkan terkait bagian software design, software testing, software maintenance, dan juga software manual. Nah, untuk UI UX kita akan melanjutkan terkait pembuatan tampilan lengkap dari sisi admin. Yang selanjutnya itu membuat fitur searching dan fitur-fitur lainnya yang kemarin diminta dibuat di e-learning. Yang selanjutnya itu adalah menampilkan ataupun menghubungkan layout dengan API yang sudah kami buat. Nah, dari segi API yaitu menambahkan create, delete, dan juga edit data pada beberapa field yang sudah kami buat. Mungkin dari segi API dari kelompok kami tadi hanya baru mencoba beberapa hal di beberapa field saja, sehingga kami akan mencoba di satu field dulu. Jika sudah satu field sudah berhasil untuk create, delete, dan juga edit datanya, nanti kita akan lanjutkan ke field yang lainnya. Oke, mungkin segitu dari progres kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.